Saya melihat tema-tema patah hati ini tema-tema yang problematik menurut saya. Ketemu lagi di channel yang tidak banyak orang tahu. Ya banyak lah, akhirnya banyak. Di channel Nonton G kita di episode yang ketiga. Saya lagi di PSL Coffee & Tea. Ini pusat studi lingkungannya Universitas Sanata Dharma. Kayak yang episode pertama kita di belakang, ini agak ke depan karena hujan. Dan asik banget karena habis hujan. Saya kedatangan tamu spesial. Asik, tamu kayak apa? Mas Irfan Derajat. Ya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dari rumah. Mas Irfan ini apa ya? Akademisi spesial lah pokoknya, akademisi dan vokalis dari band yang nggak tahu keberadaannya sekarang gimana. Jalan Pulang. Nah, nanti kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Irfan soal Jalan Pulang. Tapi sebelumnya piye kabare? Baik, Mas. Baik. Sibuk apa? Sibuk kerja. Ngajar ya? Ngajar di pengelolaan arsip dan rekaman informasi sekolah vokasi Gajah Mada, dan ada beberapa kesibukan lain juga, masih di Laras juga. Oh iya, di Laras. Itu jurusan pengolahan arsip itu jurusannya? Program studi, Mas. Program studi. Ya, jurusan lah. Sekarang istilahnya program studi. Iya. Dulu kita pakainya jurusan. Tapi program studi itu di bawah jurusan, Mas. Tapi kalau kalau program studinya itu tidak ada jurusan, maka jurusan dan program studi jadi sama. Koyone ngono. Iya. Tapi sekarang Pak ada departemen. Di program studi itu di bawahnya departemen. Departemennya departemen bahasa, seni dan manajemen budaya. Di sekolah vokasi. Sekolah vokasi itu mungkin fakultasnya lah. Iya betul. Itu setara dengan fakultas ya. Di UGM. Selain itu sibuk ngeband. Nah, ngeband enggak? Kenapa enggak ngeband meneh? Ini ya, kesibukan aja sih, Mas. Sebetulnya tahun 2000 terakhir manggung kayaknya itu 2018 itu juga sudah lama nggak ngeband. Terakhir bukannya ini, Mas, TBY. Iya, itu 2000 berapa ya, Mas? 19 ya? Atau koyone lu malah lali. Aku iya, 2019. Aku golek nang YouTube ora rekaman ya. Aku enggak iso teko soalnya. Iya, enggak ada. Tapi itu pas pandemi apa sebelum, Mas ya? Sebelum 19 sih koyone. 19 sebelum pandemi. Full team. Personel dari Lawas. Enggak. Oh, enggak. Mbak Margi udah enggak. Ditinggal siapa aja, Mas? Hah? Ditinggal siapa wae? Ditinggal Margi sama Diko. Margi itu pemain keyboard ya? Keyboard. Diko itu pemain bass. Kayaknya waktu itu Diko sempat ikut latihan lagi. Karena kami ngajak Diko ngeband lagi, waktu itu kami udah siap mau bikin album materi baru ya? Materi itu udah baru-baru semua. Pas di TBY itu? Iya. Pas di TBY berarti bawain materi baru? Materi baru semua. Aku iso teko. Kan beberapa video penampil, namanya apa ya acaranya ya? Malam-malam TBY kalau nggak salah ya? Iya. Malam musik atau apa? Malam musik. Masalah musik TBY, kayaknya itu nanti dikoreksi aja kalau salah. Itu sama Shopping List, sama Sleeping Pills, sama Kota dan Ingatan. Nah, itu kan band-band, maksudnya edisi malam musik sebelumnya itu diupload atau setelahnya ya yang diupload ya, aku lupa. Aku boleh Jalan Pulang ra ketemu. Iya benar. Kayaknya mereka harusnya punya rekaman. Itu materi baru. Jalan Pulang itu berarti dua album. Album penuh satu sama album EP-nya satu. Aku ini pertama kali mengenal Jalan Pulang itu
di FKY Ngasem 2000 Oh, FKY Ngasem. aku lali 2014 atau 16 itu itu karo Gardika Gigi. Oh iya, iya. Waktu itu kayaknya ngepasi selo-selo setelah ben-benan gitu kan acara komedi selo-selo itu aku datang nonton jalan pulang. Habis itu aku tertarik beli CD-nya. Aku beli CD-nya di depan Pamela Aldin. Oh, di Aldin ya. Aldin studio musik ya. Tempat Mas Doni. Dulu kan dia buka toko CD, ya. CD di depannya itu Bang. Nah, sekarang udah tutup jadi reparasi jam. Oh iya teman. Oh, ada. Tapi kursusannya masih ada kayaknya. Kayaknya masih ada. Bandnya juga. Apa teh studionya masih Studionya. ada. Itu awalnya kan kursusan itu. Itu. Orangnya keren-keren Mas dia. Aldin itu. Memang ini ya. Mas Doni, Rizky Samerbi itu. Oh iya. Itu di situ Mas Dedi itu banyak lah orang-orang keren. Musisi blues barang ketok ya di Iya, situ banyak. ya. Komunitas ya. Ngeri-ngeri lah. Aldin depan Pamela 6 Candi Gebang. Nah, album full band terus EP itu tahun berapa ya Mas ya? Berapa ya Mas? 15 apa ya Mas? 15 ya. Oh, ya. Kalau nggak salah tahun 2000. 5 lagu. Nah, setelah full band tiba-tiba kok dewean. Iya Mas, kalau Nah, waktu full band itu terus ngeluarin album yang pertama self title itu terus itu kan sebetulnya Jalan Pulang itu kan kebentuk tahun 2010. Itu kami udah ada di ujung kuliah. Kalau persoalan band di Jogja itu kan sebetulnya persoalannya adalah sama masa kuliah lulus gitu. kerja ya tadi Kerja. bentar. Selalu seperti itu kebanyakan terjadi. Ketika album pertama rilis, kita launching, terus banyak manggung-manggung. Ya, kemudian beberapa personil harus kerja ya, terutama Margi dan Diko. Diko akhirnya pulang ke Temanggung untuk kerja. Margi juga pulang ke Purwokerto, menikah dan kerja di sana. Menikah dengan kakak saya, jadi Margi itu kakak ipar. Kakak ipar ya, Sakben dengan kakak ipar. Dan saya sudah tidak bisa memaksa dia untuk Betul, ngeband betul, gitu, betul. untuk terus ngeband. Jadi ya akhirnya kemudian ketemu di FKY dan lain-lain itu kita pakai kadang-kadang mengajak Gigi, Gardika Gigi sama ada teman namanya Rizky gitu, main keyboard gitu. Bass juga dibantu sama orang lain gitu, sama Malik namanya. Ya akhirnya kami setelah itu formasinya kebanyakan seperti itu Mas. Terus waktu tahun waktu bikin variasi pada tema pulang itu EP itu sebetulnya saya iseng Mas. Dewean ya. Iseng nulis lagu yang berbasis teks. Jadi semuanya saya kerjakan teksnya duluan. Oh, sebelum musiknya jadi. Sebelum musiknya jadi. Jadi urusannya saya waktu itu saya sedang ingin belajar menulis dengan lebih sungguh-sungguh. Terus adalah itu saya baca cara-cara latihan menulis gitu. Dengan cara menulis setiap hari. Ada targetnya, pokoknya sehari dapat berapa, menulis objek, menulis suasana, menulis adegan, menulis. Jadi setiap hari nulis, jadi dan tidak mengeditnya, jadi membiasakan untuk langsung aja. Pokoknya misalnya hari ini saya mau menulis tentang korek gitu, ya tulis itu objek gitu. Misalnya bayangkan pemandangan, ya udah menulis itu dapat berapa, sehari dapat berapa kata, besoknya lagi diulangi dapat berapa. Bisakah itu bertambah dan nggak usah diedit, nggak usah diurusin gitu. Nah pada proses itu, dari proses latihan itu saya ketemu beberapa teks yang kemudian asik kayaknya kalau dibikin lirik. Dari situ saya baru edit supaya ada bentuknya. Ya.
oh ini kayaknya ini, oh ini kayaknya ini. Nah dari situ pokoknya ini berat di teks gitu ya. Artinya poin utamanya adalah di teks. Habis itu saya iseng dari tulisan itu saya coba nyanyikan, saya jadikan lirik. Semua pakai gitar ya? Pakai gitar. Ya, instrumennya gitar kabeh. Semua 5 lagu itu ya? Iya, pakai gitar bolong. Saya pokoknya basisnya teks, jadi akordnya sangat sederhana dan tidak terlalu mencuri perhatian. Terus saya rekam. 5-5-nya saya rekam, saya niatkan untuk demo ke teman-teman. Saya tawarkan. Cocok. Oh ini cocok gitu. Terus mau di aransemen ulang atau ditambahkan atau mau bagaimana gitu. Yang lain sepakat nggak usah diapa-apain, kayak gini aja, pakai nama Jalan Pulang aja. Jadi nggak ada masalah. Jadi saya tidak bikin solo, saya nggak punya niatan bikin solo. Memang saya nggak punya niat bikin solo, jadi saya tawarkan ke teman-teman Jalan Pulang, mau dipakai nggak ini lagunya gitu. Ya mereka semuanya sepakat pakai Jalan Pulang dan tidak tidak perlu di aransemen ulang. Jadi rekamannya langsung jadi perbaiki. Oh itu tetap di mastering dan lain-lain ya dari demo itu. Dari demo. Karena waktu itu cuma saya pengennya demo aja. Nah, aku buka SoundCloud itu kan ada meneh sing instrumennya nganggo gitar atau Mas kepada YTC. Awalnya kan kepada YTC, tapi kok kayak ini berubah jadi kepada Ratna. Ratna itu apa? Ratna itu awalnya kepada Ratna kayaknya. Oh malah kebalik ya aku ya? Awalnya kepada Ratna, terus saya ubah jadi kepada YTC. Itu sebenarnya juga materi dari variasi tema pulang? itu materi yang kecer. Jadi saya banyak, ada beberapa lagu yang ditulis yang nggak punya rumah. Setelah album pertama, saya nulis dan kita kerjakan bareng, nggak masuk dalam album, tapi udah direkam. Dan dia juga nggak termasuk dalam variasi yang saya kerjakan dengan proses yang seperti itu. Jadi kayak ada Pulau Laut, Mas, ada Pulau Laut, ada Kartu Pos kayaknya. Kartu Pos dari Moskow ya. Terus kepada YTC sama adalah satu itu. Di kota juga belum masuk mana-mana sebetulnya. Oh di kota ini tak ada lagi apa itu? Tak ada kamu lagi itu juga nggak masuk mana-mana sebetulnya. Senja di kota? Itu ditulis improv sama Kiki. Tapi itu buat Jalan Pulang ya? Enggak, itu waktu itu tuh acara Kota Untuk Manusia. Jadi acara komunitas Kota Untuk Manusia, terus komunitas itu mengajak Jalan Pulang dan Kiki. Terus saya menulis di kota ini untuk itu, dan bareng Kiki nulis Senja di Kota yang jamming itu ya? Jamming, improvisasi, nggak ada liriknya. Itu materi tercecer ya? Itu materi yang tercecer. Kepada YTC kayaknya jenengan ngupload 2 deh Mas, sing kepada YTC karo satu lagi gitaran juga Pak, aku lali juga itu terus. Mungkin yang jadi cerpen itu ya. Iya kayaknya iya. Terus variasi pada tema pulang itu yang 5 lagu itu. Yang paling solid dari variasi tema pulang, artinya yang memang kemudian dikerangkai temanya ini, ngomongin ini, itu Mei itu memang saya niatkan untuk ngomongin sesuatu yang objeknya atau yang ingin dibicarakan itu solid, isu ini ya kemanusiaan di 98 itu. Tuh dibikinin video klipnya juga toh. Asik gitu. Walaupun cuma footage ngono tapi ya. Tapi asik, Moses ya. Iya, di Moses. Nah, itu ada niatan ora? Yang tercecer-cecer ini loh. Ada. Niatan itu nggak pernah hilang, Mas. Tetap pengen ngeband ya saja nih. Iya, benar. Cuma ketika mulai lagi ngitung kesibukannya, kadang-kadang teman-teman yang pas nggak bisa, kadang-kadang saya terus ketumpuk kesibukan lain.
Nggak ada yang sama-sama di Jogja, Mas? Apa? Ada. Saya, Agung, Damar. Ini di Jogja Itu ya? di Jogja kerjanya? semua. Dan Aman saja nih ya? Aman banget. Cuman ya mungkin sok sibuk aja ya. Sama waktu itu pernah udah workshop Mas, latihan, kita udah bikin timeline 2 minggu latihan, 2 minggu rekaman. Tapi 2 minggu latihan itu kemudian secara aransemen saya nggak puas. Karena kepengennya banyak sekali kepengenannya. Jadi enggak jadi aransemen udah enak gitu. Kurang mungkin serg kan ya? Saya masih enggak Kontemplasi. enggak kayaknya enggak. Nah, selain tema materi-materi yang tercecer itu kan, saya tuh pernah ini Mas, aku pernah dengerin kalau ini materi-materi baru di FKY juga. Oh iya. Nah itu riwayatnya dia Mas. Ya itu materi-materi yang baru itu yang tadi saya ceritakan sudah di workshop kan sebetulnya. Ya kurang ini aja ya. Yang kurang sreg gitu. Ada sebetulnya udah ada mungkin 15-an Mas. 15-an materi baru yang sudah sreg itu kemudian dikeluarkan, berani dikeluarkan. Yang udah ada ya Pak? Dikeluarkan artinya dipanggungkan. Oh iya. Yang di FKY itu yang udah sreg akhirnya dikeluarkan ya. Aku lupa di judul apa, tapi aku nangkep sih ada aura-aura dream pop, suges kemudian. Iya mungkin ya, aku nggak sadar. Nah, dari kacamataku sing ra begitu mudeng kayaknya ada aura-aura kuwi di materi-materi. Nah, variasi tema pulang ini kan gratisan ya, maksudnya diedarkan secara gratis, orang bisa download di SoundCloud. Kayaknya di SoundCloud ya Mas. Di SoundCloud. Waktu itu pernah ke ini Mas, tak ke Mediafire. Lawas banget ya. Terus dibagi gini kanca-kanca nih. Jadi kalau mau download aja nih di Mediafire. Dan itu boleh di cover, boleh di representasikan ulang kan ya. Boleh. Dan aku agak kesulitan kalau aku punya CD-nya ya, jadi aku tetap bisa mendengarkan full album di YouTube ya. Ono sing upload sih, tapi tidak resmi. Nah itu kenapa nggak ngupload di digital streaming, Spotify? Belum ada? Belum. Itu emang pertanyaan udah banyak sekali teman yang nanya. Ya, teman-teman dekat juga nanya, kenapa nggak dimasukin ke Spotify? Aku mikirnya apa ya Mas? Waktu itu tuh enggak lah, nanti dulu aja. Karena sebetulnya aku masih punya beban gitu. Bebannya itu album yang ketiga ini beres lagi, baru aku keluarin semuanya. Tapi nggak beres-beres, jadi yang semuanya tertunda-tunda gara-gara satu ini. Belum tahu juga ya kapan nih album ketelu? Belum tahu. Berapa materinya? Nggak tahu Mas, tapi aku udah nulis mungkin ada 15. Itu belum yang tercacat? Belum yang tercacat, bukan yang tercacat. Jadi emang nulis lagi. Oke banget loh Mas, tidak produktif loh. Urung munggah ngenteni aku iki sakjane serius. Aku aduh ketoke wis rada bosen ngrungokke sing lawas-lawas terus iki ketoke kudu ono sing anyar ki saka jalan pulang iki. Kebosanan itu ada juga di aku Mas. Jadi karena kebosanan itu aku juga mungkin itu ya jadi menuntutku untuk aransemennya coba dikembangin lagi, coba dicari lagi yang lebih asik lagi gitu. Tuntutan itu datang tentu saja dari diri sendiri, nggak ada orang lain yang menuntut. Karena aku dari awal juga kepengennya nulis dan main lagu setidaknya untuk kita sendiri senang ya awalnya senang, pokoknya senang. Setidaknya kalau nggak ada yang dengerin ya
kita sendiri yang mau dengerin dan kita puas mainnya. Nah itu mas, kepuasan itu belum kena, nggak seperti waktu aku nulis variasi itu cepet puas. Biasanya materi tulisan nek di ndeke suwe banget. Engko terus kita baca lagi kok ini perlu diganti nih. Iya, nek langsung di-upload beda. Kuwi kayaknya terjadi juga ning Caca Komik ketika wis nulis. Heeh. Ra dicoba-coba, diwacani terus ketok ora lucu. Ra sido nyoba. Oh iya. Ya mungkin. Tapi ini sudah Mungkin, ya? sudah aku percobakan. Oh. Sudah aku percobakan. Dan aku merasa masih Belum puas. kurang. Berarti sebenarnya ono niat untuk mendigitalkan materi. Ada niat. Nek album ketiga beres. Ya. Kadang beres. Iya mas, ya itulah. Kangen masa Iya. merasa base-nya kebentuk tak? Jalan pulang ini. Base apa mas? Fanbase. Aduh, aku nggak tahu ya. Tapi yang jelas ada beberapa teman-teman nanyain baru. ini. Iya, teman-teman baru karena yang tahu aku, yang mengenal karena Jalan Pulang. Memang ada beberapa. Tentu aku menyadari aku nggak terkenal. Waduh. Ya band Jalan Pulang ini tidak terlalu terkenal dan memang segitu-segitu aja. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Tapi Seneng-seneng. tapi kalau base itu ya aku anggapnya ada teman-teman baru yang kenal gara-gara Jalan Pulang ngeluarin lagu dan mereka merasa lagunya asik atau temanya bisa kayaknya lagu ini aku seneng karena temanya dekat dengan aku. Sebetulnya itu sih Favoritku ya tetap kepada YTC favorit Patah Hati. iya Tapi itu dari ini ya mas ya, dari Cerpen juga ya. Tapi itu Ais Laksana ya, Ais Laksana. terbaik sih nanti lirik pas bagian ref itu emang lucu banget sih. Iya, aku waktu baca cerpennya juga memang wah ini Gerus. ini sedih banget. Persoalannya sangat aneh ya. Kompleks. Patah hatinya nggak sederhana. Aku tuh seneng mas sama tema-tema patah hati itu. Jadi, patah hati ya? Iya, sama tema patah hati sangat ini. Lagu itu tuh ini aku udah cerita mas. Nah, lagu itu Ratna itu sebetulnya waktu itu kan aku judulin Ratna itu sebetulnya teman. tenanan. Iya. Teman gitu. Ya, teman yang kisah cintanya aku pikir sangat sangat kompleks. Sehingga aku persembahkan lagu itu untuk temanku. Juga karena dia dari Cerpen. Orangnya tahu. Responnya? Dia nggak terlalu terlalu banyak, tidak terlalu pandai mengartikulasikan perasaannya. Tapi yang jelas kami berteman, pacarnya juga temanku, mantan pacarnya juga temanku. Setelah aku nulis lagu itu, ada satu teman juga, perupa, itu pernah cerita ke aku. Dia mau bikin pameran dan meminta aku untuk nemenin nulis. Jadi aku yang jadi penulisnya. Lalu aku bikinin mixtape untuk dia. Temanku ini lagu-lagu patah hati. Karena dia waktu itu tema ininya memang patah hati. Kok dikasih lagu-lagu patah hati? Kayaknya iya. Kayaknya. Lali. Dia mau nikah. Oh enggak. Enggak jadi. Oh. Enggak boleh sama orang tuanya si cewek ini. Ada kisah itu ya? Ada kisah itu. Jadi makanya akhirnya dia putus. Lalu
ketika ketika dia dengerin kepada YTC berulang-ulang kali, dia nekat untuk ngomong ke orang tuanya si cewek, bagaimanapun caranya aku mau menikahi anaknya. Akhirnya disetujui menikah. Dan Goro-goro itu lagu katanya itu. Ya, katanya lagu itu yang Mendorong. aku merasa wah gila juga ya. Mas itu aku beberapa kali nge-share ya lagu itu ya ada teman-teman yang respon juga. Terus di YouTube-nya atau di SoundCloud ya, komennya juga banyak kok. Iya. Nah, dicek ngono ki banyak yang apresiasi sama lagunya. Mungkin karena pas wae. Iya betul. Betul. Nah, album ketiga belum ini. Sebenarnya rilisan fisiknya masih ada nggak, Mas? Kalau orang pengen dengerin Jalan Pulang, Enggak kayaknya. nggak ada ya? Enggak ada. Tapi kayaknya sih di YouTube yang diupload tidak resmi itu. Iya. Kalau di SoundCloud kayaknya udah cukup banyak ya. Iya. Udah bisa. Kalau ada yang ngeluarin di YouTube itu yang mengumpulkan yang menurut si penguploadnya ini the bestnya Jalan Pulang tuh ada. Pernah tak share juga di Twitterku. Menurutku itu aku merasa tersanjung. Tak masalah ya. Nggak masalah. Aku merasa seneng, tersanjung aku kalau ada orang yang mengelompokkan lagu-lagunya Jalan Pulang bagikan itu di YouTube. Aku nggak dapat duit dari situ nggak apa-apa. Kan Jalan Pulang ini kan nama yang cukup umum ngono ya Mas ya. Orang ngetik Jalan Pulang itu lalu ketemunya iso macem-macem. Betul. Orang langsung ke band ini bahkan Iya. lagune siapa itu? Pusakata itu kan juga Iya. Jalan Pulang nah. Iya. Kadang Pusakata itu kan tahun berapa Mas saya? Oh. Munculnya itu. Betul. Nah, makanya kayaknya menarik nih diupload di banyak Iya. kanal streaming digital Mas. Iya. Iya. Band iso semakin tersebar. Iya. Nah, Mas Irfan itu kan seneng sama tema-tema patah hati. Lagu-lagu itu justru malah ngepop. Tapi aktivitasnya ini kok ini bertolak belakang. Dosen, aktivis, dan aktif di Laras, Yayasan Kajian Musik ya. Iya, kajian musik. Yayasan Kajian Musik Laras. Nah itu kenapa bisa terlibat dan yang melatar belakangi Laras itu apa sih Mas? Oh iya. Kalau Laras itu justru yang bentuk itu yang awal mulanya melahirkan komunitas atau kelompok peneliti itu sebetulnya Mas Rizky Samerbi sama Leilani dari Mas Pram. Oh, iya. Saya masuk itu agak belakangan. Justru sudah Laras sudah ada, udah mengadakan pertemuan pertamanya di PKKH waktu itu. Mas Rizky, Lani, Mas Mikel. Saya pikir baru bertiga itu. Terus kemudian saya melihat ini bagus banget. Laras ini bagus banget dan saya banyak memberikan masukan memberikan pandangan-pandangan saya ini kayak gini, harusnya bisa kayak gini, Akhirnya saya diajak masuk, lalu sempat bikin kegiatan bareng, nulis bareng gitu. Terus terbit jadi jadi jurnal kumpulan tulisan gitu lah. Produknya berarti Produknya iya. Tulisan. Produknya kajian penelitian. Kenapa saya suka patah hati dan semua latar belakang saya gitu. Saya melihat tema-tema patah hati ini tema-tema yang problematik menurut saya, karena di kalangan musik underground patah hati loh Mas. masih patah hati. Videografi di kalangan musik underground. Di kalangan musik underground
tema patah hati tidak terlalu diterima dengan baik. Misalnya, jadi kayak karena dia memang sudah populer atau sudah umum di kalangan musik pop mainstream, gitu. Tapi di kalangan kritikus pop mainstream yang patah hati dianggap musiknya tema-temanya rendahan. Nah, saya pikir patah hati ini kok dibuang oleh mana-mana. Ya. Nah, ketika ada tema yang kayak saya lihat itu kayak terbuang dari mana-mana, itu saya langsung suka. Anti mainstream lah. Ya dia mainstream. Mainstream tapi dipandang sebagai anti mainstream loh. Ya katakanlah begitu. Ya. Jadi itu yang membuat saya tertarik. Dan menurut saya, karena saya belajar ilmu politik, hal yang personal itu politik personalis politik. Politik tidak melulu soal Hal yang besar, hal yang kecil, remeh-temeh, hidup harian, hal yang personal, menurut saya politis. Patah hati bisa jadi kita amati sebagai relasi kuasa antar dua manusia yang tidak setara, bisa jadi seperti itu. Ya karena saya tambahi dengan bekal bacaan macam-macam, betul. Saya jadi sangat menyukai tema patah hati dan saya tidak menganggap tema patah hati itu urusan remeh-temeh belaka. Saya jadi menganggap tema patah hati ini spesial karena semua orang pernah mengalami. Sebagai produk kebudayaan dia kadang sering dipinggirkan gitu. Terus oleh kritikus dia sering dipinggirkan oleh komunitas yang maco, kadang-kadang nggak usah nangis ya cowok, nggak usah kok menye gitu. Itu selalu ada stigma tertentu. Jadi saya ambil tema itu untuk saya, wah ini kayaknya asik untuk kita mainkan. Jadi media ya. Jadi kalau aku lihat ya, Mei itu kan dipandang sebagai lagu patah hati kan bisa sangat bisa tuh. Padahal itu kan ditulis dengan tema yang sangat ini ya, HAM ya, dengan tema ya sosial yang kuat itu Mei gitu ya. Terus di kota ini tak ada lagi kamu, itu kan juga itu romantis banget loh. Dengar lagunya orang tidak tahu konteksnya kalau lagu itu ternyata untuk sebuah gerakan gitu ya, kota untuk manusia, itu lagu patah hati. Betul. Iso dadi ngono. Iki salah satu yang menurutku menarik saka jalan pulang. Iya. Ya ada karena itu kemudian jadi salah satu cara yang saya pakai untuk membicarakan hal besar. Tapi bagaimana kalau kita bicarakan dengan cara yang personal. Jadi kalau saya mau ngomongin korban kekerasan 98 Tionghoa perempuan, saya akan ambil sudut pandang yang personal. Bagaimana jika saya menulis sebagai pacarnya si perempuan itu, kayak gitu loh, supaya ada sudut pandang personal untuk melihat atau untuk membicarakan sesuatu hal yang besar. Betul. Daripada langsung ngomongin hal yang besar, itu tugas orang lain atau tugasnya medium lain. Ada pemusik-pemusik yang langsung membicarakan itu. Nah itu orang itu mungkin lebih baik membicarakannya. Ya, kalau saya dari cara yang lain. Rumah dijual itu sentimental, itu sangat personal dong. Personal soal ya rumah ya, soal ini. Ada yang upload di YouTube DKI foto rumah apik banget gitu. Ya. Walaupun kesannya awal ketok horor ngono, tapi ketika lagune mlebu ki ketok. Dan itu bagiku ya ono muatan sosialnya, Mas. Karena sebagai orang sing bapakku ngontrak wae ngono ki sangat ini banget loh itu. Itu kalau dilihat dari sudut itu ya, sebagai wong sing gane ngontrak omahe pindah-pindah, tapi tetap punya memori soal mulai. Iya. Ya. Nah, itu muncul di situ. Iya. Nah, Laras itu sebenarnya produknya ya awalnya tulisan ya, tapi kan ada Sisir Tanah itu albumnya kayaknya
yaitu akhirnya berkembang gitu. yaitu karena sisir tanah sih, karena maksudnya karena kami waktu itu Mas Danto itu salah satu teman dekat juga yang secara personal maupun dengan teman-teman Laras itu semuanya kenal. Lalu waktu itu kami berpikir kenapa Mas Danto nggak ngeluarin album. Ya ada persoalan-persoalan itu yang kami kemudian mendorong, udah Mas direkam aja, kalau butuh bantuan Laras siap bantu. Akhirnya ya sudahlah, kami kerjasama, Laras yang jadi label dan jadi produser. Produksinya berarti dikerjakan oleh Laras. Mas Danto milih aku mau ditemani sama band dan bukan sendirian. Jejerengan dulu gitu ya. Itu kami carikan. Dan yang kebanyakan ngisi ada drummernya Jalan Pulang. Oh iya dong. Ya. Oh alah. Si Agung. Ya. Dan ada beberapa teman lain yang kemudian ngebas kan si Pak Es, basis sejuta band. Pak Es di Answer Sheet dan di mana-mana. Oh iya, seneng-endi. Yang jadi musik directornya juga Mas Doni Oldin tuh. Salah satunya Mas Doni, aku, Lani, Mas Rizky itu jadi tim musik director itu untuk gimana nih aransemennya kalau pakai band enaknya diapain. Ya proses yang mengasihkan pada saat itu. Waktu tour itu juga dibantu sama teman-teman. Ada Mas Gufi bantu ngurus turnya Sisir Tanah. Berarti ada kemungkinan akan produksi gitu lagi ya selain kajian Spesial itu Mas kasusnya. Kasus itu spesial. Belum tentu akan terulang lagi. Tapi kebanyakan memang produknya adalah ini ya Mas ya. Apa namanya? Karya tulis gitu ya, penulisan gitu ya. Memang ruangnya ruang untuk kajian ya, untuk kajian musik gitu. Yang waktu itu kami pikir di Jogja kan tidak cukup banyak. Ada Mas Eri yang melakukan itu, ada beberapa teman, tapi aku pikir kita bisa bikin di Laras dengan cara ambilan sudut pandang yang cukup tidak 100% sama gitu. Dan Laras sekarang udah jadi yayasan berbadan hukum berarti ya? Berbadan hukum ya, menjadi yayasan. Mbak Lani masih di situ ya? Mbak Lani istirahat, nggak di Laras lagi. Oh iya. Mas Rizky juga menyelesaikan kuliahnya. Kayaknya di luar ya Mas? Di Amerika. Dan ada beberapa teman-teman baru yang muda-muda di Laras. Kita mengaktifkan websitenya Laras. Jadi Laras membuka ruang jadi media. Tapi tidak jadi media yang aktual setiap hari pemberitaan tentang musik, tapi lebih ke menampung gagasan, opini teman-teman. Lebih deep mana ya? Kalau yang ada ruang-ruang yang untuk lebih dalam gitu. Ada ruang-ruang yang ringan-ringan seperti mixtape gitu, bisa ngirim mixtape ke Laras nanti yang kita unggah narasinya apa gitu. Kalau aku lihat sih kayak ada resensi musik gitu ya, tapi mungkin review album dibahasakan beda di Laras. Liputan acara kayaknya juga ada 1-2. Nah, mungkin untuk mengakhiri ngobrol-ngobrol, besok kalau Jalan Pulang albumnya ada lagi, kita bisa ngobrol lagi Mas. Siap. Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Harapan proyek-proyek ke depan, yang album ketiga dan kesibukan personal dan mungkin Laras. Banyak ya harapannya Mas. Harapannya Jalan Pulang sih, aku yakin teman-teman juga masih punya harapan sama Jalan Pulang. Teman-teman band sendiri. Ya mudah-mudahan ketemu waktunya yang cocok. Ini menegaskan juga kalau Jalan Pulang nggak bubar, nggak pernah ada kata bubar. Tetap lanjut. Tetap lanjut karena nggak, aku pikir nggak punya beban apa-apa Jalan Pulang.
kalau Laras ya mudah-mudahan bisa apa ya, terus melakukan yang selama ini diperjuangkan gitu. Karena menarik Mas, Laras itu ya belum pernah tuh kayaknya satu-satunya loh mungkin. Ya ada Art Music Today juga. Itu dan Mas Eri itu ya. Iya Mas Eri. Lumayan. Ya memang kesulitannya bikin komunitas. Tapi kita coba. Terus saja Mas. Yang aku bayangkan juga apa dengan bekerja di tempat lain, artinya kita bisa melakukan hal-hal ini dengan cara dan semangat yang seperti dulu dimiliki, senang-senang. Jadi semangat senang-senangnya bisa terus kejaga dan nggak pusing, ini duitnya dari mana gitu. Jadi ya duit disubsidikan aja lah. Mudah-mudahan ya ada bantuan, ya kalau ada bantuan ya nggak apa-apa. Band untuk bersenang-senang, pekerjaan yang lain. Iya. Itu kayaknya yang ideal ya. Yang ideal karena memang bukan fokus utama saja nih. Iya. Karena yang pemusik beneran yang lebih memang hidup dari musik itu. Iya, yang hidup dari musik itu emang sudah, aku pikir sudah terus bertambah gitu dan banyak gitu. Saya pikir mereka juga lebih bagus gitu. Jadi ya udahlah, kami pilih jalan yang seperti ini aja. Dan juga sebetulnya memang nggak mengarah ke sana dari awal. Jadi ya jalannya ya memang ini seneng, amatir, bekerja dengan cinta. Terkenal itu ya bonus, dapat uang ya bonus. Ya sudah. Tapi lagu-lagunya ngendap di hati orang-orang. Mudah-mudahan. Terima kasih Mas Irfan. Sama-sama Mas Ibi. Semoga albumnya ndang rampung, aku Amin. iso ngrungokke, teman-teman juga yang nyari di digital streaming bisa ya, dengerin lah. Ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Nonton G edisi selanjutnya. Tos ya. Dah. Cukup sudah kali ini, aku takkan banyak bicara lagi. Akan ku minta seluruh rindu yang pernah ku berikan padamu. Hentikanlah